Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lagi jalan-jalan santai ya. Hmm, Lagi berada di Masjid Al-Hakim. Kita subuh hari ya. Ini kita sudah selesai sholat subuh, jadi saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua suasana yang ada di dalam ya, di Masjid Al-Hakim ini. Oke, dari sini kita akan coba masuk ke dalam ya. Dan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua suasana yang ada di dalam Masjid Al-Hakim ini. Dan sebelumnya kita harus baca doa masuk masjid dulu ya. Allahumma abwaaba rahmatik. Oke, assalamualaikum. Nah, ini kita sudah berada di depan lagi di dalam Masjid Al-Hakim. Dan seperti ini suasananya, Masya Allah ya. Dan oh iya, sebelumnya saya juga sudah pernah nge-vlog ataupun nge-review Masjid Al-Hakim ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton aja, nanti saya akan buat linknya di deskripsi, oke? Dan ini karena sudah selesai sholat subuh ya, jadi sepi. Nah, seperti ini suasana yang ada di sini. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan lagi ya siapa yang bangun masjid ini dan motivasinya apa dan sebagainya, oke? Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Dan maaf jika suaranya pelan ya, karena ada orang yang ada dalam masjid masih ada yang tadarusan ya baca Al-Quran. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Oke, kita mulai dari sini aja. Teman-teman, masjid ini dimulai ataupun dibangun pada awal 2017 ya. Dan biaya pembangunan itu berasal dari seorang donatur. Dan sementara lahannya itu memang disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Seiring penataan pantai Padang dilakukan sejak tahun 2014 ya. Dan ya teman-teman, peletakan batu pertama itu pada tahun 2017 ya. Dan rampungnya itu pada tahun kemarin 2020. Dan ya biayanya itu menghabiskan sampai 7 miliar loh. Dan untuk kapasitas jemaahnya itu bisa menampung 600 jemaah. Lebih kurang ya 600 jemaah. Dan ya Masya Allahnya lagi ya, yang membangun masjid ini yang didanai oleh seseorang itu namanya tidak mau disebutkan loh, Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Dan memang yang membangun masjid ini dia memang sengaja tidak mau menyebutkan identitasnya ya kepada siapapun. Jadi ya Masya Allah, patut ditiru juga sih. Tapi kalau seandainya ada pun teman-teman bersedekah ya ataupun apapun itu, kalau seandainya disebutkan juga tidak apa-apa, disebutkan tidak apa-apa dan tidak disebutkan juga tidak apa-apa, dua-duanya baik, apalagi tergantung niatnya itu baik ya, Masya Allah. Nah ini lampunya Masya Allah, jujur ya kalau kita di sini itu ya pokoknya di setiap masjid Masya Allah ya memang buat kita betah ya, apalagi yang seperti ini. Tapi bukan berarti masjidnya seperti ini teman-teman, masjidnya ini aja gitu ya. Jangan juga, masjid yang lain juga didatangin ya, sholat di sana juga. Nah di sana, di sebelah sana mimbarnya ya, ini syaf untuk laki-laki dan di sana mimbarnya. Teman-teman, saya rasa sudah cukup untuk pada bagian dalam masjid ini ya. Dan sekarang kita akan coba untuk keluar dari masjid ini, dan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua suasana yang ada di luar masjid ini. Oke. Oh ya teman-teman, pengurus ataupun kepemimpinan yang ada di masjid ini itu nama bapak itu Bapak Novizar Nazir ya, selaku pengurus masjid ini. Teman-teman, pada tahun 2020 kemarin ya, sejak 4 September 2020 Masjid Al-Hakim ini sudah dibuka, cuman masih terbatas ya karena memang
untuk aktivitas ibadah dengan ya menerapkan protokol kesehatan. Jadi masjid ini baru diresmikan itu pada bulan November ya 2020. Nah, ini kita sudah berada di luar Masjid Al-Hakim dan Masya Allah sudah terang aja ya. Tadi masih gelap. Oke, kita lanjut aja dan sekarang kita akan menuju sekitaran yang ada di Masjid Al-Hakim ini. Dari masjid ini terdiri dari 5 kubah ya teman-teman ya, dan 4 menara. Dan ya, lahan masjid ini dulunya itu merupakan area permainan anak ya. Kalau teman-teman tahu tuh dulu, masih ingat nggak kayak time zone gitu. Dan juga banyak sekali di sini. Saya masih ingat waktu itu masih banyak tenda-tenda pedagang kaki lima ya pada ya dulunya gitu. Nah, jadi pada tahun 2016 ya itulah seorang donatur ya menyampaikan niat baiknya gitu membangun sebuah masjid di tepi pantai ini. Dan tentunya tidak mudah ya untuk mendapatkan lahan di sini. Tapi berkat pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat dan PKL bersedia direlokasi ke tempat baru sehingga pembangunan masjid dapat dikerjakan dengan baik ya. Masya Allah. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengunjungi Kota Padang, jangan lupa ya abadikan momennya ketika berada di Masjid Al-Hakim ini, apalagi sholat ya di Masjid Al-Hakim ini. Oke, karena ini termasuk ikonnya Kota Padang. Nah, jadi sebelumnya teman-teman ini belum ada ya, maksudnya belum seluas ini. Nah, jadi belum seluas ini ya. Dulu masih ya belum, ya pokoknya belum seluas inilah, ini baru dibuat juga. Dan juga Masjid Al-Hakim ini memiliki program ATM beras loh. Program bantuan berupa beras yang ditujukan kepada 100 kepala keluarga atau KK ya di sekitar masjid. Nah, penerima bantuannya itu dapat mengambil beras di jadwal yang telah ditentukan. Jadi Masya Allah sekali ya. dan pada bagian sini juga parkirnya sudah luas sampai ke sana ya, sampai sini. Oke. Sebenarnya kalau kita udah kesini, setiap momen tuh maunya diabadikan aja gitu, karena memang sebagus itu, maksudnya dekat dengan pantai seperti ini. Jadi Masya Allah ya, tidak akan ada habis. Oke teman-teman, dari sini kita akan coba ya melihat dari kejauhan ya. Tunggu sebentar ya. Melihat dari kejauhan Masjid Al-Hakim ini. Nah, ini kita sudah sampai ya di depan Masjid Al-Hakim. Nah, jadi teman-teman, pintu masuknya itu untuk sepeda motor ataupun mobil ya, teman-teman bisa parkir. Itu ada di sebelah sini, ini satu di sebelah kiri kita ini, dan satu lagi di sebelah sana. Ini satu lagi gerbangnya ya. Jadi teman-teman yang bawa kendaraan mobil bisa parkir di dalam juga ya, selain di luar. Oke, kita lanjut. Ada tempat berwuduknya ya, ada tanda panahnya. Sebelah sini itu laki-laki, ini tempat wanita. Dan tempat wuduknya itu ada di setiap ada ya, kiri kanan ada. Dan ya pengunjung dari masjid ini, nah ini sana ya tempat wudhunya. Pengunjung masjid ini bukan hanya dari warga sini saja, tapi juga dari luar-luar kota ya, walaupun hanya sekedar untuk mengabadikan momen ya ketika mengunjungi Kota Padang. Jadi banyak sekali yang berfoto di sini ya, pastinya sholat ya.
habis sholat langsung mengabadikan momen. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah pernah nge-review masjid ini ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat ataupun sekedar tahu apa gitu ya, boleh ditonton ulang ya, boleh, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya, ada parkirnya sudah sangat luas sekali. Sebelumnya belum seperti ini ya. Nah, mangga. Nih bunyi-bunyi benderanya, teng 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 teng. Oke, masya Allah, mau betul ya, habis sholat subuh terus jalan-jalan, masya Allah udaranya ya Allah sangat segar sekali. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, ini pada sebelah sini. Nah, ini lapangannya sudah luas ya, lapangan parkirnya sudah luas sekali. Dan ini penampakan Masjid Al-Hakim dari sini. Masya Allah, udara sangat segar sekali pagi-pagi. Nah, sebelumnya di sini dilarang masuk ya, karena memang belum selesai, makanya dilarang. Jadi maksudnya ini, parkirannya ini dilarang masuk sebelumnya karena belum selesai. Oh iya, ada kejadian sedikit waktu tanggal berapa itu, 2 hari sebelumnya ya, itu ada kejadian anak ya berumur 16 tahun hanyut ya, karena memang dia berenangnya itu sore, jam 6 sore waktu mau menuju maghrib ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal ya kedua anak tersebut. Jadi ya butuh ini juga sih, pengawasan dari orang tua ya. Kalau seandainya anak kita itu masih berkeliaran, ya paling tidak dicarilah gitu ya. Walaupun apalagi kita sudah tahu ya, dia itu berenang di laut sore-sore. Jadi ya bagusnya memang ini aja, dicari ya, ataupun dijemput. Oke lah, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Hanya video santai aja, menghabiskan waktu pagi, waktu subuh hari. Oke teman-teman ya, dan maaf masih banyak sekali kekurangan. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah klik dan tonton video ini sampai selesai. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya sebagaimana biasanya. Dan tetap, mudah-mudahan tetap sehat ya. Dun sana kasadonyo teman-teman semuanya. Dun sana yang ada di Padang, yang ada di luar Padang. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.